yang minta tetap NKRI ataupun yang tetap Otsus, tolak DOB ataupun yang minta merdeka belum tentu masuk. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is pain. Wah. Ya, semua rekan-rekan, tidak usah panggil lagi ya, semua teman-teman, sahabat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini makan saja, tidak banyak bicara. Terlalu banyak bicara juga tidak baik. Ya toh, terlalu banyak makan juga tidak baik. Jadi musik masuk tadi juga sudah bikin kita. Jadi terima kasih. Kalau bisa setiap bulan kita harus menggalakan musik. Jadi tempat yang kemarin acara bakar batu itu memang mimpi saya memang bikin panggung permanen. Itu yang mau gerejawi silakan masuk, tapi yang lepas supaya orang tidak depresi, orang tidak stres, orang tidak gila. Ya toh, gara-gara isu ini banyak isu, akhirnya orang tidak pikir tentang apa yang harus dibuat. Tapi perlu makan uang penting, musik penting, ya, sehingga kita buat hidup ini rileks. Ya, poin penting hari ini adalah ada satu tulisan yang menarik yang dikasih ke saya. Tulisan itu bagus sekali tadi pagi, kemarin saya waktu pagi dan Bupati satu. Ya, yang jelas bukan Bupati Manijaya, ada Bupati satu di hotel, kita waktu pagi. Jadi dia bilang begini, mungkin sudah dengar juga di luar. Tulisan itu bilang yang minta tetap NKRI ataupun yang tetap Otsus, tolak DOB ataupun yang minta merdeka belum tentu masuk surga. Belum tentu masuk surga. Tapi saya tarik garis bahwa ada satu hal yang kita bisa buat, bahwa kita bisa buat surga sementara kita hidup di dalam dunia ini. Kita bisa melakukan itu, surga di selama kita hidup. Surga di, kalau di pegunungan di Agamua, di pegunungan tengah itu surga. Surga itu apa? Ketiga tidak ada lagi anak mabuk, ketiga tidak ada lagi orang buta huruf, ketiga tidak ada lagi orang pencuri, ketiga tidak ada lagi orang narkoba, ganja dan ini yang sedang merajalela. Ketika orang jauh dari hal-hal yang negatif, maka itulah surga. Betul, kita mau tetap di Indonesia atau kita akan merdeka dari negara Indonesia menjadi Papua merdeka sendiri, tapi belum tentu masuk surga. Tapi yang pasti adalah kita bisa buat surga hari ini. Itu yang saya yakini. Sehingga saya ada di garis itu. Saya ada di garis itu. Saya doakan Anda yang berjuang merdeka. Oh, doakan saya yang tetap mau buat surga hari ini. Ya. Sama tuh. Itu saja kok repot, ya. Jadi begitu. Hari ini saya harap itu. Yang kedua, ya, kita tidak terjebak dalam diskusi yang sangat sempit sehingga membuat energi kita habis, begitu, atau membuat kita lupakan akan hal-hal positif yang besar ke depan. Baik untuk pribadi kita sebagai seorang pribadi, bagaimana kalau sekarang ini semua anak-anak muda, bagaimana perencanaan hidup ke depan, bagaimana proses sudah kuliah, setelah punya suami, istri, setelah itu kau bikin anak Anda model apa ke depan, pikirkan hal-hal yang seperti itu juga. Jangan kita kebablasan dan tidak pikir apapun lalu kita menyesal di masa depan, itu tidak boleh terjadi. Ya. Saya pikir begitu. Jadi mari kita hidup di saat ini, di zaman ini. Jangan hidup di mimpi-mimpi di awan-awan ke depan. Kau tidak akan dapat.
Nanti pada waktu kau tiba sampai ke titik itu, bukan kau punya waktu lagi. Artinya apa? Kau punya waktu habis di bumi. Apalagi kalau kau mau jadi berkat bagi orang lain, bagi generasi lain, bagi orang lain. Maka hari ini kau mulai hidup di hari ini. Jangan hidup di awan-awan atau hidup di malam atau tidak bisa. Seperti itu. Saya harap itu. Ya, saya pikir itu. Jadi tadi pertanyaan yang disuruh kasih tahu tadi apa? Tadi saya ketemu tokoh gereja juga, dia bilang saya bagaimana? Saya kan belum ambil keputusan untuk gabung dengan kau sebagai pendeta. Saya masih politisi nih, begitu ya. Jadi masih politisi dan saat ini saya bersyukur saya masih sangat sehat, sangat sehat. Kita kasih kesempatan. Ya nanti tanggal 15 itu saya punya ulang tahun ke 50 tahun emas. Ya. Kadang-kadang saya tidak mau merayakan ulang tahun. Ulang tahun emas itu kadang-kadang dekati apa? Emas itu kan kuning-kuning. Artinya apa? Orang kita merayakan tapi kuning, buah itu jadi kuning, itu sedikit lagi dia jadi busuk dan hancur. Hidup itu ada batasnya. Ya. Jadi jangan kau pikir kau akan muda terus. Tapi memang jiwa muda perlu kayak Dopen tadi. Itu saya sudah lihat. Saya di gaya paling bagus dan selalu tidak mau pikir lain-lain. Gaya seolah-olah dia punya semua itu Dopen tadi. Mungkin teknik kedua tak? Perlu seperti dia juga. Orang seperti itu penting. Jangan kau pikir sesuatu sampai eleh. Begitu, ya. Jadi saya pikir begitu. Jadi apa poin penting itu, dan surga yang saya tadi bilang itu ada di tangan pemimpin, dan surga itu juga ada di tangan mereka yang dengar-dengar. Dan di tanah ini sudah dinubuatkan bahwa orang yang apa jujur, setia, taat dan dengar-dengaran dia akan tanda heran ke tanda heran. Tapi juga dia apa bapak itu nabi itu dia bilang bahwa orang berkepandaian tinggi, bermarifat tinggi, datang dari kemana saja ke tanah ini tidak akan membangkitkan ataupun tidak akan membangunkan ataupun tidak akan memajukan suku bangsa ini. Tapi bangsa Papua akan bangkit memimpin dirinya sendiri. Ya. Apa artinya itu? Apa artinya itu? Yang akan bangkit memimpin diri sendiri itu mereka yang dengar-dengar. Gitu, ya. Saya pikir itu. Dengar-dengaran apa? Ya nanti itu diskusi di tempat lain. Sekarang sudah waktunya makan. Sekian dan terima kasih toh. Nah, saya buka kartu. Kalau kau jadi pengusaha besar bisa, karena dia sudah membuatkan bahwa kau akan bangkit memimpin diri sendiri. Hanya kau dengar-dengaran. Bagaimana rumus jadi pengusaha? Kadang-kadang pengusaha sebelah, kaki sebelah politik, abu naik dan hancur. Tapi pengusaha maka kau akan memimpin negeri begitu. Itu saja ya. Uang sudah masuk ini tuh kalau cara itu tidak baik. Jadi apa? Saya pikir sekian dan terima kasih. Apa 2024 itu masih terlalu jauh. Jadi saya tidak akan pakai Anda untuk kepentingan politik yang apa sesat dan praktis. Kepentingan politik ke depan adalah save orang Papua. Save orang Papua. Dan untuk save orang Papua itu sudah ada di sini dan sudah ada, dan saya sudah lakukan banyak save. 99% penjabat orang asli Indonesia Jaya. Ya. Kau telah pernah bikin baru kau mau save apa? Tidak usah lawan saya jadi gubernur karena kau telah bisa. Ya. Yang kedua kau perlindungan, afirmatif dan tindakan-tindakan. Ya semua yang dana kecil tapi sudah lakukan. Berarti gubernur itu kecilnya, kecil saja kan? Orang bisa baru bisa bikin. Jangan kumpul sekarang jadi saya gabung-gabung ke mereka yang menolak supaya dapat suara, udah bisa. Tidak bisa. Ada yang model itu, pemimpin-pemimpin politik hari ini modelnya begitu. Saya gabung-gabung supaya siapa tahu mereka kasih saya suara, udah bisa. Harga diri itu pelacur politik namanya. Itu pelacur politik. Prinsip jelas, tegas, tujuan jelas begitu.
Dan bukti rekam jejaknya, kok bikin apa? Jadi sekarang kok mau jadi gitu ya. Itu saja kok gampang baru. Saya pikir begitu. Jadi sudah pasti apa? Belum mengambil keputusan ketika sudah pasti calon gubernur. Ya. Ya. Saya selalu bilang apa? Tetap calon gubernur Papua. Tapi kalau yang Maha Kuasa bilang kamu pindah atau bikin provinsi sendiri, maka ya gubernur Pegunungan Tengah. Ya toh? Siapa yang mau tolak? Jadi semua teman-teman juga yang saya lihat entah siapapun itu tahu bahwa provinsi itu akan jadi. Tapi hanya nanti besok baru mau jadi DPRP dan juga 40.000. Kira-kira kalau besok provinsi jadi di Wamena, yang biasa tolak-tolak ini mau jadi anggota DPR kan tidak? Hah? Hah? Kita lihat kita lihat dorang semua yang MRP di Wamena nanti masuk kan tidak baru calon gubernur. Kau nonton saja besok kau kan mau di surga, jadi kau tunggu surga yang lain. Surga yang sekarang saya punya, jangan kau pilih gitu. Oh, tapi ya itulah. Jadi tetap kita apa calon gubernur Papua. Karena yang satu kan barang tidak ada, baru ada kan juga tidak. Yang sekarang saya berjuang berharap bahwa ya kita tidak boleh ditipu oleh pemerintah pusat, tidak boleh barang kalau kasih di atas itu macam barang kurang isi, itu yang kita komunikasikan. Yang benar itu ini kesempatan intelek dari saya bukan. Harusnya sekarang bapak-bapak yang di provinsi Papua ini, baik birokrat, bapak legislatif ini, waktunya untuk mereka setir negosiasi, bergaining posisi Jakarta bahwa oke, kasih pemekaran tapi harus begini. Karena mereka semua lepas tangan. Nanti ketika barang jatuh, mereka bilang, kamu tuduh siapa, itu salah siapa? Padahal kapasitas itu ada di tangan dia hari ini. Kewenangan ada di tangan dia hari ini. Supaya kewenangan anggaran oke, kewenangan ini oke, tapi mereka semua lepas tangan. Iya. Begitu. Nah itu kesalahan, ini untuk bahan diskusi saja. Karena kita hidup di dunia Indonesia. Selalu berpikir itu bahwa merdeka itu masa depan, tapi kita ada di dalam NKRI. Dan di NKRI itu kita bisa lihat surga. Saya belum surga-surga yang lain ya. Saya pikir itu saja. Terima kasih Pak Weki, ya, Reni, ya bang, Jenderal Koboi, bahaya sekali ya. Bahaya. Terus dulu.